Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran digital berbasis nilai, integrasi teknologi, etika, dan profesionalisme guru. Saya Ujang Taryana, NIM 22811311179, kelas A24, PJJ-PAI, FITK, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. MK Komunikasi Pembelajaran Era Digital, dosen pengampu Abdul Ghafur SHMH. Teori komunikasi dan pembelajaran digital. Media richness. Pilih media sesuai kompleksitas pesan. Social presence. Hadirkan interaksi yang bermakna. Use and gratification. Pengguna aktif. Pilih media sesuai kebutuhan. Konstruktivisme. Belajar aktif dan eksploratif. Konektivisme, akses dan koneksi pengetahuan digital. Behaviorisme, latihan dan penguatan, misalnya gamifikasi. Desain konten pembelajaran digital yang efektif. Prinsip multimedia, Meyer 2001. Koherensi, singkirkan info tidak relevan. Modalitas, gunakan audio narasi, bukan teks. Redundansi, hindari gabungan audio dan teks. Segmentasi, sajikan materi dalam potongan kecil. Praktek di lapangan, aplikasi bisa Canva atau Powtoon. Hasil, segmentasi koherensi, siswa cepat paham, visual dan audio menarik, siswa antusias. Catatannya, visual berlebihan bisa ganggu kefokusan. Strategi pembelajaran berbasis teknologi. Strategi utama, gunakan video pembelajaran, kuis digital, dan e-learning. Ciptakan konten Islami digital yang menarik dan mendidik. Manfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Kompetensi yang dibutuhkan, melek teknologi dan mahir aplikasi pembelajaran. Mampu membuat materi Islami digital, etis dan bijak dalam penggunaan media digital. Evaluasi pembelajaran digital, peluang dan dampaknya. Yang pertama adalah akses real time dan feedback instan. Guru bisa melihat data belajar siswa langsung. Umpan balik cepat membantu siswa segera memperbaiki kesalahan. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Evaluasi menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Tingkatkan motivasi dan hasil belajar individu. Yang ketiga, dukungan inklusivitas. Fitur ramah disabilitas, teks besar, suara otomatis, tampilan adaptif. Evaluasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sifatnya fleksibel. Yang keempat, efisiensi dan keamanan akademik. Koreksi otomatis, rekap, nilai cepat, proctoring online dan deteksi plagiarisme menjaga integritas. Yang kelima, evaluasi digital, revolusi lebih efektif, inklusif, dan efisien. Pemanfaatan media sosial dalam proses pembelajaran. Peran media sosial di era digital. Media sosial sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, dan penyampaian materi. Mendukung pembelajaran abad 21, kreatif, kolaboratif, teknologi. Facebook, grup kelas tertutup, diskusi dan pengumuman, fitur live dan polling, interaktif dan evaluatif. WhatsApp, grup belajar, kirim materi tugas, dan tanya jawab cepat. Fitur live dan voice note,
membantu siswa dengan kendala literasi. Twitter, thread edukatif dan cuitan reflektif. Tagar kelas, pengelompokan diskusi dan pengarsipan. Arahkan ke akun edukatif terpercaya. Tantangan etika dalam pembelajaran digital. Pembelajaran yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Privasi dan keamanan data. Data pribadi, nilai rekaman, dan lain-lain rawan bocor. Menurut Anderson dan Rainey 2018. Solusi, kebijakan perlindungan data, edukasi dosen dan mahasiswa. Keadilan akses teknologi. Tidak semua mahasiswa mempunyai perangkat dan internet memadai. Menurut Selwyn 2016. Risiko ketimpangan pendidikan. Solusi, pinjaman perangkat, subsidi kuota, akses merata untuk semua. Keaslian karya akademik. Plagiarisme makin mudah terjadi di era digital. Menurut McCabe et al. 2012. Solusi, tanamkan nilai integritas, tugas reflektif, gunakan alat cek plagiarisme. Etika komunikasi digital, risiko miskomunikasi, pelecehan online, Livingstone and Third 2017. Solusi, ajarkan digital citizenship, aturan komunikasi daring yang jelas, bangun empati dan sikap saling menghormati. Kompetensi guru di era digital berbasis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. 4 kompetensi inti menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 1 pedagogik, 2 kepribadian, 3 sosial, dan 4 profesionalisme. Kompetensi pedagogik, memahami karakter peserta didik, merancang dan mengevaluasi pembelajaran, mengelola kelas secara efektif. Menurut Mulyasa tahun 2017, di era digital, kreatif gunakan teknologi. Kompetensi kepribadian dan sosial. Kepribadian, dewasa, mandiri, jadi teladan, membangun karakter religius dan etika siswa. Sudrajat 2011. Sosial komunikasi efektif, termasuk daring, interaksi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi profesional dan literasi digital. Profesional, kuasai materi, ikuti perkembangan iptek, Kusnandar 2011. Tambahan era digital, literasi digital, media pembelajaran interaktif, akses sumber belajar kredibel. Kesimpulan, dalam era digital, peran guru, terutama guru pendidikan agama Islam, tidak hanya sebagai pengajar materi, tetapi juga sebagai fasilitator, inovator, dan penjaga etika dalam pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan teori komunikasi dan pembelajaran digital seperti konektivisme, konstruktivisme, dan multimedia Mayer menjadi penting untuk menciptakan proses belajar yang interaktif, efektif, dan sesuai karakter generasi digital. Namun, keberhasilan integrasi teknologi dalam pendidikan tidak terlepas dari tantangan seperti privasi data, keadilan akses, plagiarisme, dan etika komunikasi daring. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi utuh, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, ditambah dengan literasi digital yang kuat. Pembelajaran digital yang bermakna, aman, dan bertanggung jawab hanya dapat tercapai jika guru terus beradaptasi, berinovasi, serta mengedepankan nilai-nilai etika dan keislaman dalam seluruh prosesnya. Dengan begitu, guru dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan pendidikan Islam yang modern, inklusif, dan bernilai tinggi. Terima kasih, itulah bahan presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.